Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Fitrianti dari kelas BGSD 4C, NPM 211204550. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Selamat menyaksikan videonya. Adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu, ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Pernahkah mendengar peribahasa di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya, ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat tidak tertulis yang harus kita pahami dan patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Mengenal peraturan tertulis. Jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Kesimpulan perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis adalah peraturan tertulis bentuknya tertulis, sedangkan peraturan tidak tertulis tidak ditulis, melainkan menjadi prinsip hidup masyarakat. Sumber peraturan tertulis adalah rumusan tata aturan yang jelas, sementara peraturan tidak tertulis asalnya dari keyakinan juga kesadaran masyarakatnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.